Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngupas sebuah konsep yang rasanya relate banget sama keseharian kita, yaitu pergeseran paradigma tentang rezeki dan kekayaan. Kita sering banget kan ngerasa capek ngikutin ritme hidup modern, ngitungin uang tiap hari, tapi ujung-ujungnya ngerasa kosong. Nah, materi yang bakal kita bahas hari ini nawarin sudut pandang yang beda banget. Kita diajak buat ngelihat melampaui sekedar angka demi nemuin yang namanya keberkahan dan ketenangan batin. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba jujur deh, di tengah budaya hustle culture zaman sekarang, kalian pernah nggak sih ngerasa gini? Udah kerja keras banting tulang, penghasilan rasanya nambah, tapi kok uangnya tuh kayak nggak pernah cukup ya? Kayak ada ruang kosong yang nggak bisa diisi cuma dengan nambah saldo di rekening. Kira-kira kenapa bisa begitu? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Rezeki bukan sekadar hitungan matematika. Jawabannya tuh ada di perbedaan mendasar antara logika pikiran manusia dan realitas spiritual. Logika matematika kita itu kan selalu nuntut lebih. 1+1 pokoknya harus 2. Tapi, ngitung tanpa henti kayak gini justru sering banget bikin kita cemas dan burnout. Di sisi lain, kita punya logika rezeki. Logika ini fokusnya ke keberkahan. Inilah elemen rahasia yang bikin jumlah uang yang secara matematika kelihatan sedikit, tapi justru kerasa sangat cukup buat memenuhi kebutuhan kita. Coba bayangin analogi sederhana ini. Dalam matematika dasar, angka 10 itu udah pasti lebih besar dari 5. Itu fakta ya, nggak bisa dibantah. Tapi, dalam hitungan rejeki, angka 5 kalau ditambah keberkahan, itu bisa berubah jadi makan malam keluarga yang hangat, tenang, dan bikin kenyang banget. Sebaliknya nih, angka 10 tapi tanpa keberkahan, mungkin cuma bakal jadi tumpukan stres, gaya hidup boros, dan tagihan yang bikin pusing. Jadi, keberkahan itu ibarat pengalih spiritual yang ngubah kuantitas jadi kualitas batin. Nah, ini ngebawa kita ke bagian kedua, ketetapan pasti di Lauh Mahfuz. Kalau logika hitungan manusia aja nggak bisa diandalin buat cari ketenangan, terus pegangan kita apa dong? Sumber kita ngebahas tentang Lauh Mahfuz atau kitab yang nyata. Anggap aja ini semacam dokumen hukum ilahi yang paling tinggi. Disinilah rezeki, habitat, dan nasib setiap makhluk itu dicatat dengan sangat detail dan permanen oleh Sang Pencipta. Ini jaminan mutlak loh, nggak akan ada satupun makhluk di alam semesta ini yang bakal kelewatan jatah rezekinya. Coba dengerin baik-baik pesan dari hadis Jabir bin Abdillah ini. Intinya bilang begini, seorang hamba itu nggak akan meninggal sampai seluruh bagian rezekinya disempurnakan. Bayangin, selama kalian masih bisa napas hari ini, itu adalah bukti paling nyata kalau jatah rezeki kalian masih ada dan lagi dikirim. Nggak bakal ada satu porsi pun yang ketukar sama orang lain. Bener-bener aman. Kita lanjut ke bagian ketiga, pelajaran dari hewan melata. Biar kebayang betapa luar biasanya jaminan ini, coba deh kalian bayangin seekor semut kecil di balik batu. Hewan melata ini nggak punya rekening bank, nggak ngerti cara bikin spreadsheet Excel, dan pastinya nggak pernah overthinking mikirin inflasi tahun depan kan. Tapi karena nasibnya udah tertulis rapi di Lauh Mahfuz, makanan dan tempat tinggalnya dijamin sempurna sama Sang Pencipta. Kalau alam semesta aja bisa ngunusin makhluk sekecil itu tanpa ada satupun error hitungan, kenapa pikiran kita manusia harus sepanik itu mikirin besok mau makan apa? Konsep ini ditancapkan dengan indah banget di surat Hud ayat 6. Di situ ditegasin kalau nggak ada satupun binatang melata di bumi ini, melainkan Sang Pencipta yang nanggung rizkinya. Tuhan tahu persis di mana tempat tinggalnya dan di mana letak simpannya. Semuanya udah tertulis rapi. Jaminan yang benar-benar ngasih kita rasa aman kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4. Seni menjemput rezeki yang berkah. Terus kalau kita udah tahu rezeki itu dijamin 100%, apakah kita diam aja di rumah? Ya, jelas enggak. Teks sumber kita nyorotin konsep penting banget namanya Ajmilu Fit Tholab. Ini tuh anjuran buat memperbaiki cara kita mencari rezeki. Karena jatah kita udah pasti, fokus kita mestinya bukan lagi panik atau ngoyong ngejar kuantitas, tapi lebih ke etika, integritas, dan keanggunan pas kita lagi usaha. Kita diminta buat kerja keras tanpa ambisi buta yang ujung-ujungnya merusak diri sendiri. Gimana tuh praktek nyatanya sehari-hari? Tenang, ada 3 langkah elegan yang bisa kita lakuin. Langkah pertama, pastikan yang kita ambil 100% halal. Langkah kedua, tinggalin dengan tegas apapun yang haram. Nggak usah ditawar lagi. Dan langkah ketiga, padukan ikhtiar atau usaha terbaik kalian, terus serahin deh hasil akhirnya lewat tawakal. Ini dia resep jitu buat nyiptain kebebasan finansial sekaligus kebebasan mental. Tapi, wait, ada satu peringatan keras di sini yang nggak boleh dilupain. Kalau kita maksa pengen cepat dapat uang lewat jalan-jalan terlarang atau maksiat, wah, itu justru bakal ngeblok pintu keberkahan itu sendiri. Keutamaan dari Sang Pencipta itu nggak akan pernah bisa diraih kalau kita ngelanggar aturannya. Memaksakan diri nabrak batasan bukannya bikin kaya, malah bakal melucuti kedamaian dari hidup kita selamanya.
Nah, kita sampai di bagian kelima, menemukan kecukupan batin dan syukur. Disinilah kita ketemu sama tujuan akhir dari semua kerja keras kita tiap hari. Konsep kuncinya di sini adalah qanaah. Ingat ya, ini bukan sekedar pasrah nerima nasib, tapi ini adalah perasaan kecukupan batin yang sangat luar biasa. Berkat keberkahan, berapapun jumlah yang kalian terima hari ini rasanya benar-benar cukup. Inilah bentuk kekayaan yang paling sejati. Di momen di mana rasa syukur bikin kalian berhenti lari ngejar angka yang gak ada habisnya, dan mulai benar-benar nikmatin apa yang udah ada di tangan kalian. Terus kalau rezeki kita beneran berkah, wujudnya di dunia nyata kayak gimana? Wujudnya tuh bukan sekedar bunyi notifikasi saldo masuk di HP kalian. Rezeki yang berkah itu bentuk nyatanya adalah kedamaian batin. Dia bikin kita otomatis menjauhi hal-hal buruk, memunculkan rasa syukur yang terus-menerus, dan yang paling mantap, ngasih kita rasa ridho, yaitu penerimaan yang tenang dan ikhlas atas apapun hasil dari ikhtiar kita. Pada akhirnya, ini semua ngebuka mata kita soal pembagian tugas yang esensial banget dalam hidup. Di satu sisi, tugas manusia itu simple, fokus saja pada proses. Kita kerja keras, jujur, doa, dan jaga etika. Titik, udah, itu aja. Nah, di sisi lain, ada otoritas ilahi yang pegang kendali penuh atas hasil akhir, kapan waktunya turun, dan berapa nominal persisnya. Kalau kita bisa nyadar batasan tugas ini, dijamin deh, kita bakal terbebas dari stres kerja yang berlebihan. Sebelum kita selesai, aku pengen ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin nih. Jatah rezeki kalian tuh udah dijamin sempurna dari awal. Sama pastinya kayak rezeki semut kecil di balik batu tadi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah cara kalian nyari rezeki selama ini udah ngebawa kedamaian batin di hidup kalian? Coba deh tanyain ke diri sendiri pas besok siap-siap kerja lagi. Makasih banget ya udah nemenin aku di pembahasan yang luar biasa ini. Sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.